rapat persiapan Ramadan Andal Mengaji tahun 2026. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 7 Pindrang, Bapak Ibu Wakasek, dan pembina OSIS serta staf, dalam hal ini Bapak Bendahara dan rekan-rekan seperjuangan serta anak sekalian pengurus organisasi yang kami cintai. Selanjutnya, pada kita mendengarkan sambutan dan penguatan dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 7 Pindrang. Kepada Bapak yang hormat silakan. Marilah kita kedepannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat, begitu banyak rahmat yang diberikan kepada ini, mudah-mudahan juga seterusnya, sehingga kita bisa tetap beraktivitas. Beberapa hal yang perlu kita sampaikan, surat edaran tentang program pembelajaran pada bulan Ramadan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, inilah yang perlu kita hormati, yang bentuknya itu masih tidak simpang siur ya. Nah, sampai sekarang yang jelas bahwa tanggal 18 sampai 21 ya kita sudah jalani usaha belajar di rumah ya, belajar di rumah. Kemudian RAM-nya itu Ramadan Andalan Mengaji tanggal 23 sampai tanggal 7 ya. Nah, inilah semua siswa datang, guru juga datang, kita belajar secara luring ya, dan bentuknya itu betul-betul dalam bentuk Ramadan Andalan, jadi bukan proses pembelajaran ya. Oleh karena itu kenapa saya panggil Remus, saya panggil OSIS, ingatlah OSIS itu hidupnya organisasi. Jadi sebenarnya ini perlu juga diketahui pada anak sekalian organisasi lain, sebaiknya setiap berkegiatan itu libatkan OSIS ya, karena itu bagian dari program kerja juga dari OSIS. Dan saya berharap nanti Ramadan Anak Mengaji ini yang kerja itu dua, OSIS dan Remus, supaya jauh lebih kuat. Mengenai teknisnya dari anak sekalian kita tinggal atur saja. Mengenai teknisnya nanti, karena sebenarnya pertama dikeluarkan ini diberikan hak kepada kepala sekolah untuk mengelola kegiatan RAM itu. Berkembang waktu 2 sampai 13 Maret ada klausul, kita tetap pakai sekolah atau kita tetap busana muslim. Sebenarnya itu mungkin pembukaan RAM, tapi kita juga mungkin kalau kita pakainya mengikuti pakaian muslim. Kita tentukan bahwa untuk setoran hafalan guru-guru di musalah sama ruang konseling mereka bahwa ada konsumsi dari individu. Jadi misalnya kita ada komunikasi dengan MDG, dengan dapur untuk mengajukan makanan-makanan yang ditambah sebagai anak-anak untuk buka puasa. Itulah apa yang saya bilang hari Senin, kalau dia sudah batal anak ini komentar, kita bicarakan untuk nangis masalah. Sebaiknya untuk hari Senin kita pakai saja dulu dinasti, sesudah itu kita bebas ya. Karena kan hari Selasa dan sampai Jumat itu kan sebenarnya tidak ada pembatasan penggunaan pakaian gitu. Seperti sampai 17 kemudian karena ini waktunya menurut edaran ini mulai jam 8 sampai jam 16.00. Jadi mungkin Remus, OSIS dan pembinanya mulai bahas itu apa yang dilakukan mulai jam 8. Kalau untuk kelas 12 yang dipanggil oleh kurikulum, jadi anak-anak mungkin bebas saja di kelas, tapi dia bisa tinggal di kelas menghafal atau bisa menyetor kepala. Termasuk barangkali dalam 1 minggu itu kita gunakan untuk guru-guru setorkan hafalannya juga. Jadi ada 2 yang penting itu, Remus, OSIS dan pembinanya persiapkan untuk hari Senin
mengenai buka puasa bersamanya dipertanggungjawabkan oleh Pak Ali ya, melalui BG. Kemudian untuk pembelajaran kelas 12 Pak Hasan. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengakhiri rapat ini dan bersama-sama membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.